Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Kita akan memulai aktivitas kita, namun sebelum kita memulainya, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian gereja Toraja, Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dan muliakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami. Kami akan memulai aktivitas kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, kami pahami, kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai 45, firman Tuhan demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ibu bapak saudara-saudara, dari bacaan ini saya memberikan tema pikiran yang dibuka oleh Tuhan. Pikiran yang dibuka oleh Tuhan. Saudara-saudara, seringkali ketika kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan setiap saat, bahkan mengikuti berbagai ibadah dan persekutuan-persekutuan, namun kita harus jujur bahwa tidak semua firman yang kita dengar benar-benar kita pahami dengan baik. Kadang firman hanya berhenti di telinga, tetapi belum sampai menyentuh hati dan mengubah kehidupan kita. Peristiwa yang tercatat dalam Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 45 terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian. Murid-murid masih dalam keadaan bingung, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Takut, mereka khawatir, mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang telah terjadi. Mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus selama 3 tahun. Mereka sudah mendengar pengajarannya, khotbahnya, nasihatnya. Mereka telah menyaksikan mujizat-mujizatnya. Tetapi mereka masih belum memahami apa rencana Allah dalam hidup mereka. Saudara-saudara, karena itu Yesus datang kepada mereka dan melakukan sesuatu yang sangat penting. Yesus membuka pikiran mereka seperti tema kita hari ini, sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Dari firman ini kita belajar beberapa hal, bahwa untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, paling tidak ada 3 hal penting yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti. Yang pertama, seluruh kitab suci menunjuk kepada Kristus. Seluruh kitab suci mengarah kepada Kristus. Kita perhatikan dalam ayat 44, Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur harus digenapi. Ini berarti bahwa seluruh kitab suci sebenarnya berbicara tentang rencana keselamatan Allah yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Sejak perjanjian lama, Allah sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang juru selamat. Para nabi telah menubuatkan penderitaan Mesias. Para nabi telah menubuatkan tentang kesengsaraan yang dialami oleh Mesias. Bahkan dalam kitab Mazmur sudah dinyatakan tentang penderitaan dan kemenangan Mesias. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, ketika Yesus hidup di dunia ini, ketika Yesus menderita di dunia ini, bahkan ketika Yesus mati di kayu salib,
dan bangkit pada hari ketiga, semuanya itu adalah penggenapan dari rencana Allah. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus. Ini memberi kita sebuah penghiburan besar. Tuhan yang merencanakan keselamatan bagi manusia adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Apa yang dikatakan Tuhan, pasti Ia genapi. Demikian juga dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak memahami apa maksud Tuhan? Mengapa kita harus melewati kesulitan? Mengapa kita harus menderita? Atau mengapa kita mengalami pergumulan hidup? Tetapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam rencananya yang begitu indah. Seperti rencana keselamatan yang digenapi di dalam Kristus Yesus, Tuhan juga sedang menggenapi rencananya dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, apa yang kita maksudkan, apa yang dimaksudkan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah tanpa pertolongan Tuhan kita sulit mengerti firman-Nya. Dalam ayat 45 bacaan kita tadi mengatakan begini, bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Perhatikan satu hal yang sangat penting di sini, di mana murid-murid sebenarnya sudah lama bersama dengan Yesus. Mereka mendengar pengajarannya secara langsung. Mereka melihat mujizat-mujizatnya. Namun mereka tetap tidak memahami arti sebenarnya dari firman Tuhan itu. Ini menunjukkan bahwa memahami firman Tuhan bukan hanya asal soal kecerdasan manusia, karena banyak orang pintar membaca Alkitab tetapi belum tentu mengerti makna rohaninya. Untuk memahami firman Tuhan, kita membutuhkan penerangan dari Tuhan sendiri. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Seringkali kita membaca Alkitab dengan tergesa-gesa. Kita membaca hanya sebagai rutinitas, bukan sebagai perjumpaan dengan Allah. Akibatnya, firman Tuhan tidak memberi dampak dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak memberi arti dan makna dalam hidup kita. Karena firman yang kita baca lewat begitu saja. Karena setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita perlu berdoa seperti ini, Tuhan, bukalah pikiranku dan hatiku supaya aku mengerti kehendak-Mu. Aku mengerti apa keinginan Tuhan dalam hidupku. Ketika Tuhan membuka pikiran kita, firman yang sebelumnya terasa biasa tiba-tiba menjadi sangat jelas dan menguatkan hidup kita. Yang ketiga, bahwa untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang ketiga adalah firman yang dipahami akan mengubah hidup. Setelah Yesus membuka pikiran mereka, hidup murid-murid berubah total, berubah secara drastis, luar biasa. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang takut, menjadi orang-orang khawatir. Mereka bersembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Mereka bingung dan putus asa setelah Yesus disalibkan. Tetapi setelah mereka mengerti firman Tuhan dan memahami rencana keselamatan Allah, mereka menjadi saksi Kristus yang berani. Mereka pergi memberitakan Injil ke berbagai tempat, bahkan rela menderita demi nama Tuhan Yesus. Mengapa perubahan itu bisa terjadi? Karena firman Tuhan yang dipahami akan menghasilkan iman yang kuat. Firman Tuhan yang hanya didengar tidak selalu mengubah hidup, tetapi firman Tuhan yang dimengerti, direnungkan, dihidupi akan mengubah cara kita berpikir, akan mengubah cara kita berbicara, dan akan mengubah cara kita bertindak sehingga kita hidup oleh firman-Nya. Firman Tuhan akan memberi kita kekuatan saat menghadapi masalah. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan saat kita memiliki pergumulan.
Firman Tuhan akan memberi kekuatan, pengharapan saat kita merasa putus asa. Keberanian saat kita menghadapi ketakutan adalah firman yang senantiasa bekerja di dalam diri kita. Mengakhiri renungan ini, ada seorang yang memiliki Alkitab di rumahnya selama bertahun-tahun. Setiap hari ia melihat Alkitab itu di rak, tetapi jarang dibaca. Suatu hari, ia mulai membaca dengan sungguh-sungguh dan berdoa meminta Tuhan menolongnya agar mengerti arti dan makna firman itu. Ketika ia membaca, ia mulai menyadari bahwa firman Tuhan berbicara langsung kepada kehidupannya. Ia mulai berubah sikapnya menjadi lebih sabar, hatinya lebih tenang, dan imannya semakin kuat. Alkitabnya tidak berubah, tetapi pengertiannya yang berubah, pemahamannya yang berubah. Itulah yang terjadi ketika Tuhan membuka pikiran seseorang. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tadi saya sudah katakan bahwa 3 hal yang penting. Seluruh kitab suci menunjuk kepada Kristus dan rencana keselamatan Allah bagi dunia. Dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memahami firman-Nya, dan firman yang benar-benar dipahami akan mengubah kehidupan kita. Karena itu, marilah ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian, tidak hanya mendengar firman setiap hari, tetapi marilah kita juga meminta Tuhan membuka pikiran dan hati kita. Biarlah setiap kali kita membaca firman Allah, biarlah setiap kali kita membaca Alkitab, Tuhan menolong kita memahami kehendak-Nya, sehingga hidup kita semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus membuka pikiran kita, menerangi hati kita, menuntun langkah kita hidup melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam Kristus Yesus, terima kasih Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu ini senantiasa mengingatkan kami dalam menjalani hidup ini. Biarlah ya Bapa, hidup kami, hidup yang mengandalkan, hidup yang berserah, hidup yang berharap kepada Tuhan saja. Seluruh aktivitas kami hari ini, baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, apapun usaha kami, apapun aktivitas kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk lansia yang dalam keterbatasan secara fisik. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka agar mereka hanya mengandalkan Tuhan saja. Orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang dalam pergumulan, Tuhan lepaskan mereka dari pergumulan mereka, agar mereka juga boleh menikmati suasana syukur sukacita bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa menolong dan memberkati kami. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Berkati kami setiap saat, karena kami berdoa, kami meminta, kami bermohon di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada motor semangat, buang pasake ki masalah nasang.